Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmat dari Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan buat kita saling menyapa walaupun hanya lewat daring ataupun hanya dalam sosial media seperti itu ya. Tapi syukur alhamdulillah. Salawat berserta salam sama-sama kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ustazah ingin menyampaikan sebuah kisah pada zaman Rasulullah, di mana ada seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah, yang mana pertanyaannya seperti ini. Wahai Rasulullah, kapankah kiamat itu akan terjadi? Kata pemuda itu. Lalu Nabi malah bertanya balik kepada pemuda tersebut. Apa yang Nabi katakan? Apa yang telah kamu persiapkan untuk menyambut kedatangan hari kiamat tersebut? Lantas pemuda ini menjawab, aku tidak memiliki persiapan apapun wahai Rasulullah, selain aku mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu Nabi Muhammad bersabda, apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabata. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Begitu kata Nabi. Nah, berarti siapapun yang kita cintai, maka kita akan membersamainya di hari kiamat kelak. Dia tidak mempersiapkan apapun, tapi dia mencintai Nabi, mencintai Allah, dan kata Nabi, dia akan bersama orang yang dia cintai, atau kita semua akan bersama dengan orang yang kita cintai. Jadi jika kita ingin bersama Nabi, maka cintai Nabi. Jika kita ingin nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jalannya di mana? Kita harus mengerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya, lakukan sunnah-sunnah yang Rasulullah contohkan kepada kita semuanya. Baik, sekian dulu dari Ustazah. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita setelah ini. Ya, anak-anak Ustazah, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Masih ingat? Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi kita yang berikutnya, yaitu sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, kali ini kita akan mempelajari sifat-sifatnya. Mari kita pelajari dengan seksama. Oke, kita lihat ya. Sifat-sifat penjumlahan itu ada 4. Yang pertama yaitu komutatif, yang kedua unsur identitas pada penjumlahan, yang ketiga asosiatif, dan yang keempat yaitu tertutup. Untuk lebih jelasnya akan kita pelajari setelah ini. Ya, kita masuk untuk sifat yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Jadi komutatif itu adalah pertukaran posisi angka. Ya, kita perhatikan penjumlahan berikut. Ini ada 1, 2, 3 contoh. Kita perhatikan ya. 4 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 4. Benar nggak kira-kira? 4 ditambah 5 sama dengan 9. 5 ditambah 4 juga 9. Jadi dari soal ini, jika 4 dan 5 itu kita tukar posisinya, maka tetap akan menghasilkan bilangan yang sama, yaitu 9. Begitu juga untuk contoh yang berikutnya. 3 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 1 ditambah 3. Katanya penjumlahan itu bersifat komutatif. Pertukaran tidak akan mempengaruhi hasil. Kita cek lagi. 3 ditambah negatif 1 berapa? Negatif 2, benar. Dan negatif 1 ditambah 3 juga 2, ya. Berarti sama ya. Jadi walaupun diputar posisinya, ditukar letak angkanya, tetap akan menghasilkan bilangan yang sama. Begitu juga di contoh yang nomor 3. Negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 2. Keduanya sama-sama menghasilkan negatif 5.
Baik, hasil penjumlahan bilangan bulat akan selalu sama walau kedua bilangan tersebut dipertukarkan tempatnya. Ya, seperti 3 contoh yang sudah kita perhatikan tadi. Jadi, sifat yang seperti ini nih disebut sifat komutatif pada penjumlahan. Sehingga bisa kita simpulkan misalnya dengan bentuk umum A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ya, misalnya A dan B itu adalah bilangan bulat. A ditambah B akan sama dengan B ditambah A. Paham? Oke. Untuk sifat yang kedua yaitu unsur identitas pada penjumlahan. Oke. Perhatikan baik-baik. Kita lihat ada 4 bilangan yang mau kita jumlahkan. Kita perhatikan ya. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Benar? Iya, benar. Yang kedua, negatif 4 ditambah 0 sama dengan negatif 4. 0 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 10. Ya, benar sekali. Yang terakhir, 15 ditambah 0 sama dengan 15. Oke, perhatikan. Tadi yang pertama itu 0, bilangan yang pertamanya 0, bilangan yang keduanya 5. Maka menghasilkan 5. Untuk yang kedua, bilangannya itu ada negatif 4, yang kedua itu 0, maka hasilnya negatif 4. Begitu juga yang seterusnya. Yang ketiga adalah ada bilangan 0 ditambah dengan bilangan negatif 10, hasilnya negatif 10. Yang terakhir 15 ditambah 0, hasilnya itu 15. Ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan, jika suatu bilangan itu kita tambahkan dengan 0 atau 0 kita tambahkan dengan suatu bilangan, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya, jadi kondisi seperti inilah yang dinamakan bahwa 0 itu merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Ya, sebelum kita lanjutkan ke sifat penjumlahan bilangan bulat yang ketiga, kita coba mengerjakan latihan berikut dulu untuk memahami 2 sifat yang sudah Ustazah jelaskan. Ya, silakan dikerjakan, Nak. Kerjakan di buku latihan antum. Baik, kita lanjutkan untuk sifat penjumlahan bilangan bulat yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau kita namakan pengelompokan. Misalnya nih, kita ingin menjumlahkan 3 bilangan bulat, maka kita akan memperoleh hasil yang sama walaupun dilakukan pengelompokan bilangan yang berbeda. Oke, kita perhatikan. Misalnya kita punya sembarang bilangan bulat A, B, C. Jadi kita buat 2 pengelompokan yang berbeda. Misalnya A ditambah B di dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C di dalam kurung. Ya, jadi yang pertama yang kita kelompokkan itu adalah A dan B. Sedangkan yang di sebelahnya yang kita kelompokkan itu adalah B dan C. Maka pada penjumlahan hasilnya akan tetap sama. Walaupun pengelompokannya berbeda, pada penjumlahan akan tetap menghasilkan sama, ya, tetap menghasilkan bilangan yang sama. Kondisi seperti inilah yang dinamakan bahwa penjumlahan itu bersifat asosiatif. Sekarang kita perhatikan ilustrasi mengenai sifat asosiatif pada penjumlahan. Ya. Ayo kita perhatikan. Budi dan Tony membeli alat tulis di koperasi sekolah dengan jumlah yang sama. Mereka membeli 5 buku tulis, 2 buku kotak-kotak, dan 4 buah pena. Masing-masing dari mereka memasukkan ke dalam 2 buah kantong yang berbeda. Budi memasukkan 5 buku dan 4 pena di satu kantong dan 2 buku kotak-kotak di kantong lainnya. Sedangkan Tony
memasukkan 4 pena dan 2 buku kotak-kotak ke dalam sebuah kantong dan 5 buku tulis di kantong lainnya. Sekarang kita mau lihat bagaimanakah dengan jumlah belanjaan mereka sekarang? Apakah masih sama? Oke, kita periksa ya. Budi dan Tony mengelompokkan alat tulis yang mereka beli dengan pengelompokan yang berbeda. Yang pertama tadi Budi mengelompokkan atau memasukkan 5 buah buku dan 4 pena dalam satu kantong, sedangkan 2 buku kotak-kotaknya di kantong lainnya. Sedangkan Tony mengelompokkan atau memasukkan 5 buku tulisnya di sebuah kantong dan 4 buah pena beserta 2 buku kotak-kotaknya dalam kantong yang lainnya. Kira-kira apakah jumlahnya masih sama? Kita lihat ya. 5 ditambah 4, nah itu pengelompokan oleh Budi ya, ditambah 2 jumlahnya 11. Sedangkan pengelompokan Tony 5 ditambah yang dikelompokkan yaitu 4 ditambah 2. Hasilnya juga 11. Nah, jadi dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan pengelompokan bilangan bulat yang berbeda akan tetap menghasilkan bilangan yang sama. Baik anak-anak ustazah, untuk sifat penjumlahan bilangan bulat yang terakhir yaitu bersifat tertutup. Dan ini juga merupakan satu-satunya sifat pada pengurangan bilangan bulat. Oke, apa itu sifat tertutup? Sifat tertutup itu adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Jadi, jika kita menjumlahkan suatu bilangan bulat ataupun mengurangkan, maka akan selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Oke, perhatikan contohnya. Yang pertama yaitu untuk penjumlahan. Negatif 28 ditambah 6 sama dengan negatif 22. Jadi hasil penjumlahannya yaitu negatif 22. Itu adalah bilangan bulat negatif. Yang kedua, untuk pengurangan 15 dikurang negatif 5 sama dengan 20. 20 itu juga bilangan bulat. Nah, jadi nampak ya, untuk setiap penjumlahan ataupun pengurangan bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Baik, sekarang untuk lebih memahami mengenai sifat asosiatif dan sifat tertutup pada penjumlahan bilangan, ayo kita coba mengerjakan soal-soal berikut. Silakan dikerjakan di buku latihan antum dan semoga berhasil. Baiklah anak ustazah, sekian dulu materi pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap antum semuanya bisa memahami materi yang telah ustazah berikan dan nantinya bisa menjawab soal yang ustazah berikan lewat Google Form yang akan ustazah share nantinya. Sekian dari ustazah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.